Selamat malam. Hari ini kita akan belajar matematika, masih melanjutkan latihan soal yang kemarin pertemuan sebelumnya. Tapi karena teman-teman KPA-nya belum ada yang hadir di kelas, saya akan memberitahukan bahwa kelas sudah dimulai. Oke, ini saya sudah memberitahukan bahwa kelas sudah dimulai, jadi kita tunggu teman-teman KPA untuk hadir di kelas dulu ya. Oh, ini ada Mbak Mariam sudah masuk. Selamat malam Mbak Mariam. Bagaimana suara saya di sana, Mbak? Waalaikumsalam. Suaranya bagaimana Mbak Mariam? Jelas? Sebentar saya naikkan volumenya. Oke. Oh, ini juga ada Mbak Siti Aisyah. Malam Mbak Siti Aisyah. Saya cek suaranya dulu gimana Mbak? Suara saya di sana oke? Tampilannya juga bagaimana?
Halo, Mbak Siti Aisyah, bisa dengar suara saya? Suaranya di sana oke? Oke, sambil nunggu Mbak Siti Aisyah, ini sudah ada 2 orang, kita start saja ya kelasnya ya teman-teman ya, biar nanti teman-teman yang lain menyesuaikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hari ini hari Kamis tanggal 11 Mei 2017 ya. Kebetulan juga bertepatan dengan perayaan Waisya ya. Kita tidak libur, tetap belajar karena dalam sekolah online ini tidak ada liburnya seperti itu ya. Kita masih belajar matematika. Oh, ada Denaila, saya sapa dulu. Selamat malam Denaila. Suara saya di sana oke, tampilannya juga bagaimana? Untuk membantu persiapan teman-teman KPA yang akan menghadapi ujian tanggal 20-21 ini ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam latihan lagi, mari kita berdoa bersama-sama supaya nanti proses belajarnya dapat berjalan dengan lancar dan juga dapat mudah dipahami teman-teman semua ya. Berdoa saya persilahkan. Oke, berdoa selesai. Terima kasih. Oke, kemarin kita sudah belajar tentang volume balok dan juga luas permukaan balok. Saya ulas sedikit. Kemarin kita ada belajar untuk luas lingkaran ya. Oh, ada Mbak Yeti. Selamat malam Mbak Yeti. Apa kabar Mbak Yeti? Suara saya di sana bagaimana Mbak Yeti? Oke? Suara saya? Oh, tidak ada apa-apa Mbak. Kita baru mulai ya. It's okay. Oke, kalau gitu saya sedikit ulas pertemuan kemarin ya. Kita sudah mengenal luas lingkaran, di mana rumusnya ada Pi kali R ya, kali R, di mana R ini adalah jari-jari ya, di mana nilai dari Pi ini bentuknya hampir sama dengan N ya, hampir. Nah, itu sudah pasti kalau nggak 22/7 ya 3,14 ya. Ataunya saya kasih garing ya, 3,14. Nah, oke. Nah, terus kemarin kita juga sudah belajar luas segitiga, di mana rumus dari luas segitiga itu setengah kali alas disimbolkan dengan A itu alas, dan kali tinggi disimbolkan dengan T. Jadi seperti ini. Oke, ini segitiga, dimana ini adalah sudut siku-siku ya, yang bagian bawahnya ini adalah alas dan yang tegak ini adalah tinggi. Bagaimana Miss kalau segitiga ini kan segitiga siku-siku, bagaimana kalau segitiganya itu segitiga sama kaki? Oke, saya akan menggambarkan segitiga sama kaki seperti ini ya. Nah, seperti ini bentuknya berbeda. Nah, yang bagian bawah ini tetap alas ya, tetap alas, tapi tingginya berbeda lagi. Tingginya itu dia yang tegak lurus seperti ini. Nah, yang garis tegak di tengah ini adalah tingginya. Oke. Itu kalau segitiga siku-siku sudah jelas, yang tegak ke atas itu adalah tingginya. Tapi kalau segitiga sama kaki, tingginya adalah garis tengah yang membelah tegak lurus ini. Itu untuk segitiga. Nah, kemarin kita juga sudah belajar untuk volume balok, di mana rumusnya volume atau isi itu adalah panjang ya kali lebar kali tinggi. Oke. Dan juga kita sudah belajar untuk luas permukaan,
ya, luas permukaan balok. Kemarin rumusnya 2 dikali dalam kurung PL atau panjang kali lebar ditambah PT atau panjang kali tinggi, ya, ditambah LT, lebar kali tinggi. Ini adalah rumus dari luas permukaan balok. Nah, sekarang untuk nomor 26, ya, perhatikan gambar balok A, B, C, D, E, F, G, H di bawah ini. Jika panjang AB 25, AB ini AB ini adalah 25 cm. Ini kalau suaranya agak aneh, harap maklum ya teman-teman ya, soalnya lagi sariawan jadi ngomongnya sedikit susah. Terus diketahui juga panjang BC. BC itu yang ini titiknya, BC sudah ketemu ya, itu 16 cm. Nah, juga diketahui panjang AE, AE yang tegak ke atas. Oke, ini 14 cm. Nah, maka luas permukaan bangun di samping adalah, kita sudah tahu rumusnya. Nah, teman-teman, untuk AB ya, yang panjang ini kalau kemarin kita belajar ini apakah panjang, lebar, atau tinggi? AB ini termasuk panjang, lebar, apa tinggi, teman-teman? Halo? Oke, tepat sekali, panjang. Saya simbolkan dengan P ya. Nah, berarti diketahui panjangnya adalah 25. Nah, sekarang ini Mbak Siti Aisyah katanya internetnya nggak jalan, mati terus. Saya balas dulu. Oke. Nah, sekarang yang BC. Nah, teman-teman, yang BC kemarin nih, garis BC ini apakah termasuk, kita sudah tahu panjang berarti tinggal lebar dan tinggi. BC ini termasuk lebar apa tinggi? Kalau seperti ini, teman-teman. BC. Ya. Berarti sudah diketahui lebarnya itu 16 ya. Nah, sekarang otomatis yang 14 ini adalah tinggi. Oke. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu rumusnya, luas permukaannya. Tadi saya tulis di sini 2 kali PL ya, ditambah PT ditambah LT. Silahkan dimasukkan. Berapa hasilnya? Silakan dihitung berapa hasilnya. Apakah A 5.600 cm persegi, B 1.948 cm persegi, apa C 1.938 cm persegi, apa yang D 974 cm persegi. Boleh sekarang dicoret-coret, dihitung berapakah hasil dari luas permukaan bangun balok A, B, C, D, E, F, G, H. Sudah ada yang ketemu? Ini ada Mbak Aska masuk. Saya sapa dulu. Selamat malam Mbak Aska. Apa kabar Mbak Aska? Oke, Mbak Mariam sudah ketemu yang A. Oke, yang lain? Mbak Aska, bagaimana suara saya di sana? Oke, tampilannya juga bagaimana Mbak Aska? Oke, silakan yang lain, saya tunggu jawabannya.
Adakah jawaban lain? Apakah semuanya sama? Oke Mbak Aska, tidak apa-apa. Oh ini juga ada Mbak Enci masuk. Selamat malam Mbak Enci. Apa kabar Mbak Enci? Suara saya jelas nggak Mbak Enci di sana? Oke. Gimana? Yang lain sudah ketemu? ABCD? Baru Mbak Mariam saja yang ketemu? Apa mungkin bingung? Alhamdulillah sehat ya. Oh ini Mbak Syita Aisyah masuk lagi nih. Oh jelas. Gimana? Kalau gitu coba kita bahas bersama-sama. Kita masukkan ya teman-teman ya. Ini 2, kita tulis lagi ya. Kali. Nah, sekarang yang pertama adalah PL. Oke. Pertama PL ya. Ini dikalikan. Panjangnya berapa di sini tadi teman-teman? Panjangnya 25. Nah, lebarnya 16. Di sini PL ini berarti 25 kali 16. Berapa teman-teman? 25 dikali 16. Oh gitu ya. Gak apa-apa Mbak, nanti itu 400 ya. 400, kita tulis 400 dulu di sini. Oke. Jadi 400 ini didapat, sekali lagi didapatkan dari panjang kali lebar ya. Panjangnya 25, lebarnya 16 ya, sudah diketahui. Sekarang PT. PT itu panjang tinggi. Panjangnya 25, tingginya 14. Berapa hasilnya? 25 kali 14. 25 kali 14 berapa? 350. Kita tulis 350 di sini. Nah, sekali lagi 350 ini didapat dari PT. PT itu panjang kali tinggi. Panjangnya 25, tingginya 14 dikalikan. Ya. Terus sekarang LT. LT itu lebar kali tinggi. Berarti lebarnya 16, tingginya 14. Berapa hasilnya LT? 224. Oke, bagus. 224. Nah, sekarang sudah ketemu coret-coretannya. Saya lanjutkan di sini sama dengan 2-nya kita tulis lagi. Kita kerjakan yang di dalam kurung. Ya. Kita kerjakan yang di dalam kurung. Oke. Kita kerjakan 400 ditambah 350 berapa? 400 ditambah 350 750 ditambah 224 ditambah 224 berapa? Saya tulis satu-satu. Oke. Sudah ketemu ya. 900 berarti dikali 974. Nah, sekarang 974 dikali 2 berapa hasilnya teman-teman? Berapa hasilnya? 1948. Berarti jawabannya adalah yang B. Oke. Siapa yang masih bingung? Siapa yang masih bingung untuk luas permukaan? Iya, soalnya kalau yang A 5600 itu adalah panjang dari sebentar. Nah, itu adalah volume Mbak Siti ya. Oh, Mbak Yeti masih bingung. Kalau yang A ini adalah volume. Yang di sini yang ditanyakan adalah luas permukaan. Rumusnya seperti ini. Ya, oke. Kalau gitu saya
bikinkan sebuah gambar balok sekali lagi. Oke, anggap saja ini gambar saya simetris ya. Oke, saya punya sebuah balok ya. Diketahui panjangnya adalah 10 ya, lebarnya 5, tingginya 3. Oke, panjangnya 10, lebarnya 5, tingginya 3. Saya tulis di sini biar teman-teman gak bingung. Panjangnya 10, lebarnya 5. Hah, suaranya hilang. Yang lain, suara saya juga hilang. Apakah suara saya di sana ada apa juga ikut hilang? Oh, ada ya. Berarti dari sinyalnya Mbak Siti ini ya, Mbak Aisyah ya. Sinyalnya. Oke. Oke, saya punya sebuah balok. Diketahui di mana panjangnya 10, lebarnya 5, tingginya 3. Nah, sekarang kita nyari luas permukaan. Ya. Saya ganti warnanya biar ada beda. Luas permukaan. Luas permukaan balok ya di sini. Tadi rumusnya bagaimana? 2 dikali ya PL ditambah PT ditambah LT. Ini agak merepit ini tulisan saya. Oke. Nah, sekarang teman-teman tinggal masukkan, caranya sama. Berapa luasnya? Coba dioret-oret, dioret-oret. Ya. Biar nggak bingung, 2-nya ditulis lagi. 2 ditulis lagi kali. Nah, dalam kurungnya ditulis lagi. Nah, sekarang kita masukkan angkanya. Ya. Di sini yang pertama adalah PL. Dilihat di sini. Oh, mana? PL. P itu panjang ya. Panjangnya 10, L itu lebarnya 5. Nah, ini PL ini maksudnya dikalikan. Berarti 10 dikali 5. Berapa? 10 dikali 5. 50 ya. 50. Nah, sekarang coba PT. Nah, caranya sama. PT P panjang 10, T-nya itu 3. Berarti dikalikan 10 kali 3. 30. Ditambah, sekarang saya geser ke sini sedikit. Nah, sekarang LT. Saya ganti warna hitam. Oke. LT ya, yang LT itu L itu lebar. Ya, teman-teman ya. T itu tinggi. Lebarnya 5, tingginya 3, dikalikan ya, 5 kali 3 15. Sampai sini dulu. Siapa yang masih bingung? Sampai sini dulu. Siapa yang masih bingung? Halo teman-teman.
Sampai sini siapa yang masih bingung? Ini karena sinyalnya apa gimana ini? Kok tidak ada yang konfirmasi? Sebentar, saya lockout sebentar, siapa tahu. Oh, Mbak Enci, insya Allah. Kalau Mbak Enci, yang lain, teman-teman yang lain bagaimana? Tadi Mbak Yati? Oh, Mbak Siti Aisyah masih sangat bingung ya. Oke, kalau gitu saya ulangi, saya hapus dulu, saya ulangi. Oke, sebentar ya Mbak Siti ya. Oh, jawabannya 45.000. 80, 95. Tidak, salah Mbak Siti. Ini bukan volume. Jangan dikalikan. Ditambah ya Mbak Siti ya. Ditambah dulu. Oke. Sesuai dengan rumus ini yang dicari adalah luas permukaan. Rumusnya tadi. Coba Mbak Siti juga lebih konsentrasi. Sebentar saya hapus dulu. Nah, kita mencari luas permukaan balok ya teman-teman ya. Dimana? Oh, Mbak Enci, tepat. Ya, benar Mbak Enci, jawabannya segitu. Ya, sebentar ya, saya ulangi ya. Kita akan belajar luas permukaan balok, dimana rumusnya adalah 2 dikali ya dalam kurung PL. PL ini maksudnya adalah panjang kali lebar ya. Terus ini ditambah. Itu Mbak Mariam 190 itu sudah benar Mbak jawabannya Mbak. Dilihat di sini operasi hitungnya ditambah apa dikali dulu. Ini operasi hitungnya ditambah loh, bukan dikali ya, ditambah. Nah, dikali iya, kalau dikali mah hasilnya beda Mbak. Yang dikali itu cuman yang kayak PL itu saja. Terus di sini ada PT. PT di sini maksudnya panjang kali tinggi ditambah LT atau lebar kali tinggi. Untuk rumusnya dulu bisa dipahami. Di sini kalau lihat gambar ya, yang ini namanya panjang ya. Terus yang pendek tapi tidur itu namanya lebar. Kalau yang pendek tegak lurus ke atas, yang ke atas itu namanya tinggi. Bisa dipahami dulu sampai sini semuanya. Tadi Mbak Siti Aisyah yang masih bingung, bagaimana Mbak Denaila, Mbak Aska, Mbak Mariam, Mbak Enci? Oke Mbak Enci insya Allah, Denaila bisa ya. Nah tadi yang Mbak ini, oh bukan Mbak, bukan dikali. Kalau yang seperti Mbak Yati tulis 50 dikali 30 dikali 15 itu salah. Lihat operasi hitung saya di sini ya. Lihat operasi hitung saya di sini. Di sini ini ditambah, bukan dikali. Ya. Ini ditambah, bukan dikali ya. Iya, Mbak Mariam bagaimana? Silakan. Ini operasi hitung yang di sini ini ditambah. Yang dikalikan itu yang PL-nya, PT-nya, LT-nya. Oh iya, yang dikali PL, PT sama LT. Yang lain, yang ini ditambah. Lihat operasi hitungnya. Ini ditambah. Ya, yang dikalikan itu yang ini. Yang dikalikan itu yang ini. Ini dikalikan. Nah, hasil kalinya nanti ditambah, bukan dikali lagi. Yang dikalikan yang ini.
Kalau teman-teman bingung, dibikin sendiri di sini juga boleh. Ditulis PL. PL itu panjang kali lebar. Oh, 10 kali 5. Bagaimana? Ini oke. Bisa dipahami? Operasi hitungnya di sini ditambah ya, teman-teman ya, bukan di iya Mbak Siti, benar. Ini operasi hitungnya ditambah ya, bukan dikali ya. Kalau sudah bisa ini saya lanjutkan ya. 2 kali, ini baru kali. Nih, lihat di sini kali ya, jangan kebalik operasi hitungnya. Nah, sekarang PL itu panjang lebar. Nah, panjang lebar ini yang dikali. Berapa PL-nya? PL-nya berapa, teman-teman? PL-nya berapa? Mbak Yeti 15? Mbak Enci 10? Ayo. Denaila 50. Oke, di sini dilihat ya. Di sini P ini P itu panjang ya, diketahui 10. Oke. Nah, lebarnya itu 5. Diketahui ya. Benar. Jadi PL di sini maksud saya tulis di bawah di sini ya. PL di sini maksudnya adalah panjang kali lebar. Oke. Panjangnya tadi 10. Lebarnya itu 5. Ya. Jadi hasilnya adalah 50. Bisa dipahami untuk PL? Oke, Mbak Yeti sudah. Oh iya 50. Oke. Mbak Siti Aisyah, bagaimana Mbak Siti? Bisa diterima? Mbak Siti, ini sudah PL-nya 50 ya. Oke. Sekarang PT. Yang PT dulu. PT-nya berapa PT? PT. Are you sure? PT 15, Mbak. PT, tingginya berapa nih? Dilihat di sini. Tinggi yang tegak lurus nih. Saya tulis di sini biar kelihatan. PT. Oke, PT-nya 30. Oke, good. Nah, sekarang yang LT. LT-nya berapa LT? Lebar tinggi. LT, lebar tinggi. Lebarnya berapa di situ lebar? 5, tingginya 3, berarti 15. Sip. Untuk penentuan PT, LT sudah bisa diterima ya? Sudah bisa, teman-teman? Bisa diterima? Oke, alhamdulillah kalau bisa. Nah, sekarang yang dikerjakan terlebih dahulu yang di dalam kurung, 2-nya ditulis lagi. Ya, 2 kali. Oke. Nah, yang di dalam kurung sekarang ini dilihat simbolnya tambah ya, bukan dikali ya. Berarti 50 tambah 30 tambah 15. Berapa hasilnya? 50 tambah 30 80. 80 ditambah 15 itu 80. Kok 80? 95. 95. Nah, 95-nya dikali 2 hasilnya 190. Itu untuk luas permukaan balok. Bisa diterima? Bisa dipahami untuk luas permukaan balok? Bisa teman-teman? Alhamdulillah kalau bisa. Mbak Siti sudah bisa. Mbak Yeti, Mbak Siti Aisyah, Mbak Aska, Dinaila, Mbak Inci, bagaimana? Alhamdulillah ya. Kalau gitu, sekarang kita coba volumenya. Nah, kalau volume lebih gampang karena cuman panjang
kali lebar kali tinggi. Oke, lebar kali tinggi. Sekarang panjangnya tadi diketahui berapa? Panjangnya diketahui 10 ya. Lebarnya diketahui 5, tingginya diketahui 3. Berapa hasilnya? Volumenya 10 kali 5 kali 3, 150. Oke, volumenya 150, luas permukaannya 190. Ini simbolnya sentimeter. Kalau pakai sentimeter berarti sentimeter persegi pangkat 2. Kalau ini sentimeter pangkat 3 atau sentimeter kubik. Oke, bisa diterima untuk luas permukaan teman-teman? Kalau bisa, oh ini Mbak Hermi ngirim message sebentar ya. Video apa ini? Oke. Oh, oke. Kalau gitu saya lanjutkan ke nomor 27. Oke, ini masih ada hubungannya dengan lingkaran. Kemarin kita sudah belajar lingkaran. Masih ingat luas lingkaran? Luas lingkaran itu pi kali R kali R. Nah, sekarang kita ini bangun desa yang kita lihat ini namanya tabung ya. Ini bangun ruang yang bernama tabung. Nah, untuk mencari volumenya, volume dari tabung itu luas lingkaran dikali tinggi. Jadi, saya tulis di sini ya. Kemarin kita sudah belajar luas lingkaran adalah pi kali R, oke, dikali R ya. Nah, kalau untuk volume tabung, volume itu ditambahkan satu lagi, kali tinggi. Ini rumus dari volume tabung. Bisa diterima untuk volume tabungnya? Bisa diterima teman-teman? Nah, di sini teman-teman lihat ini diketahui di sini ada panjang 15 cm sampai sini. Ini berarti yang diketahui jari-jari apa diameter nih. Kalau cuman sedikit seperti itu, tidak full garisnya. Ini jari-jari apa diameter yang diketahui. Kalau seperti itu yang 15. Oke, jari-jari. Nah, tinggi dari tabung itu adalah ini tinggi. Yang pokoknya yang tegak lurus ini namanya tinggi. Berarti sudah diketahui tingginya 24 cm. Nah, sekarang pi-nya sudah diketahui 3,14. Berarti kita tinggal masukkan volumenya ya. Pi-nya sudah diketahui 3,14. Jari-jarinya sudah diketahui 15. Kita masukkan 15 ya. Terus dikali jari-jari lagi 15. Oke. Dikali tingginya 24. Nah, berapa hasilnya? Silakan dihitung. Karena kita sedang mencari volume, berapa hasilnya? Volume dari tabung yang berjari-jari 15 dan tinggi 24. Berapa hasilnya? Apakah A 27.130 cm3,
Apakah B 16.956 cm kubik, apa C 5.400 cm kubik, atau D 1.130,4 cm kubik? Berapakah hasilnya? Dek Naila sudah ketemu yang B, Mbak Mariam yang 16.000. Oh, berarti yang B juga. Yang lain? Mbak Enci juga B. Oke, tepat sekali ya hasilnya 16.956. Siapa yang masih bingung cara mencari volume tabung? Oke, Mbak Aska sudah keluar B. Siapa yang masih bingung untuk mencari volume tabung? Apakah bisa dipahami? Oh, Mbak Yeti. Oke. Oke, di sini perhatikan ya Mbak Yeti ya. Dan teman-teman mungkin ada yang masih bingung, boleh lagi diperhatikan. Amati dulu gambar tabungnya. Ya. Sama di mana bagian atas dan bagian bawah itu adalah lingkaran, ya. Kalau diketahui hanya nggak kelihatan, saya ganti warna ininya. Oh, hijau. Oke. Kalau cuman diketahui sampai sini di tengah ini namanya jari-jari. Tapi kalau yang diketahui seperti ini namanya diameter. Kalau diameter berarti tinggal teman-teman biar gampang dibagi dua saja. Berarti ini R, ini R, ya. Nah, rumus dari volume tabung biasanya disimbolkan dengan F, itu adalah pi. Ini yang seperti N ini adalah pi dikali R dikali R dikali T. Ini adalah rumusnya. Sampai sini dulu bisa diterima teman-teman? Mbak Yeti, Mbak tadi yang belum paham, Mbak Yeti sama Mbak Stasya, bagaimana? Bisa diterima untuk rumusnya? Ini rumusnya pasti, jadi pi kali R kali R kali T. Itu sudah pasti. Oke, alhamdulillah. Nah, perlu diingat ya, untuk nominal pi itu kalau nggak 22/7 ya 3,14. Ya, dikali semua, Mbak. Oke, dikali semua ya. Nah, kebetulan nomor 27 untuk pi-nya itu sudah ditentukan 3,14. Jadi yang dipakai adalah 3,14. Nah, kalau sudah tahu, pi sudah tahu 3,14, R-nya juga sudah tahu 15, tingginya ya yang tegak ini adalah tinggi, sudah tahu 24, tinggal dimasukkan semua. Nih, saya sudah tulis di sini. Sampai sini bisa diterima? Bagaimana, Mbak? Sampai sini bisa diterima? Oke, jadi dimasukkan semua. Nah, tinggal dikalikan 3,14 dikali 15 dikali 15 dikali 24. Di sini hasilnya adalah 16.956. Bisa dipahami untuk volume tabung, teman-teman? Bisa dipahami? Oke, alhamdulillah ya. Oke, kalau gitu saya lanjutkan ke nomor 28. Oh, 3,14 itu sudah harga mati, Mbak. Sudah pasti.
Kalau ini kan pi. Ini kan pi, Mbak. Ini pi. Nah, pi itu nominalnya ya, tidak usah dicari. Tidak usah dicari. Nominalnya itu kalau enggak 22/7 ya 3,14. Pilih salah satu. Tapi kebetulan nomor 27 itu sudah ditentukan 3,14. Jadi tinggal masukkan saja di sini. Volume bangun di samping adalah titik-titik, pi sama dengan 3,14. Ini kelihatan? Nah, jadi 3,14 itu tidak usah dihitung. Itu sudah harga harga mati. Jadi sudah ditentukan, sudah pasti itu nominalnya. Kalau enggak 3,14 ya 22/7. Karena sudah ditentukan kita pakai 3,14. Bagaimana Mbak Yeti, bisa diterima? Halo Mbak Yeti, bisa diterima? Saya nunggu konfirmasinya dari Mbak Yeti. Oke, kalau gitu berarti bisa dipahami ya. Oh, contoh lagi. Sebentar ya, kalau gitu kita masuk ke contoh lagi kalau gitu. Saya punya bangun tabung. Oke, Mbak Aska. Ini gambarnya sedikit meletot. Anggap saja simetris ya, teman-teman ya. Oke. Nah, saya pakai set di tengah. Nih, saya pakai 10. Nah, terus di sini 20. Nah, diketahui pi-nya itu memakai 3,14. Oke. Berapa volumenya? Tadi rumusnya itu adalah pi kali R kali T. Nah, jadi di sini diperhatikan, ini rumusnya sudah saya tulis ya. Pi-nya sudah diketahui 3,14. Di sini ini cuman sampai di sini. Ini termasuk jari-jari, berarti R-nya 10. Nah, ini adalah tingginya 20. Silakan dihitung berapa hasilnya. Dimasukkan, dioret-oret berapa hasilnya. Coba dulu ya, Mbak. Ayo Mas Taisha, coba dioret-oret, dimasukkan 3,14 dikali 10 dikali 10 dikali 20. Berapa hasilnya? Sudah ketemu? Sudah ada yang ketemu? Apa masih bingung? Dilihat di sini. Oke, Dek Naila sudah ketemu. Oke, good. Tepat jawaban Dek Naila. Oke, pi-nya 3,14 kita masukkan. 3 nih ya, pi 3,14. Nah, sekarang kita mau masukkan R. R ini jari-jari. R-nya berapa di situ, teman-teman, diketahuinya? Diketahui berapa itu R-nya? 10. Kita masukkan 10. Dikali R lagi, berarti dikali 10 lagi. Nah, sekarang dikali T. Dikali T. T-nya di situ berapa? T-nya
dalam gambar di 20, kita tulis 20. Nah, oke. Nah, sekarang kita tinggal hitung. Mau kita coba pakai hitung satu-satu? Boleh. Kita pakai ini, kita kalikan dulu yang ini dulu. 3,14 dikali 10 ya. Ini karena dikali 10 berarti komanya mundur 1, berarti 31,4 4. Nah, yang belum dikalikan kita tulis lagi 10 dikali 20. Oke, kita kalikan yang depan, saya ganti warnanya dulu. Oke, kita kalikan ini, berarti dikali 10 berarti mundur ya. Komanya 3, kan dari sini berarti 10 mundur 1 kaki. Berarti 314 dikali 20. Dikali 20. Hasilnya adalah 6.208. Oh, kelewat, maaf. 80. Saya pakai meter kali ini ya. Berarti karena volume jadi meter kubik. Bisa dipahami? Bisa diterima teman-teman semua? Tadi Mbak Siti Aisyah dan Mbak Yeti yang masih bingung, bisa diterima Mbak? Insya Allah, Alhamdulillah. Kalau gitu ya berarti sudah bisa. Oke, kalau gitu kita lanjut ke nomor 28. Ada yang tahu ini bangun apa? Ini nomor 28. Kalau seperti ini, nomor 28 kalau ada bentuk seperti atap rumah seperti ini namanya apa? Ada yang tahu? Ini bangun apa namanya? Ayo. Masa lupa dengan nama bangun-bangun ruang? Nah, kalau belum tahu ya. Iya, karena Mbak Siti Aisyah ini pertama ya. Oke, kalau ada bangun yang seperti ini ya teman-teman ya, ini dilihat, ini bentuknya segitiga ya, bentuknya segitiga. Makanya Mbak Siti Mariam segitiga. Nah, tapi kan segitiganya ini ada penutupnya atas dan bawah ya. Nah, kalau teman-teman lihat ini seperti atap rumah ya. Ini namanya prisma segitiga. Oke, ini namanya prisma. Ini namanya bangun prisma. Oke, kalau ada bangun yang bentuknya seperti itu, namanya adalah prisma segitiga. Bisa dipahami? Jadi bentuknya itu seperti atap rumah. Jadi seperti ini saya. Oh, ini sudah ada. Nah, jadi kalau tadi itu tidur ya, saya buat ini. Saya buat pakai berdiri. Ini bangunnya sedikit ini teman-teman, tidak simetris. Ini sudah diingatkan 5 menit, saya tambah 5 menit lagi. Oke, bangunnya. Jadi kalau teman-teman lihat bangunnya ini, itu seperti atap rumah.
Oke, ini siapa ini yang jawab? Mbak Siti Mariam yang B. Kurang tepat ini. Kurang tepat Mbak Mariam. Nah, ini namanya bangun prisma segitiga. Ya. Tadi di situ gambarnya diketahui di yang sebelah itu gambarnya sedikit salah ya, saya ubah. Ini kan siku-siku di sini ya teman-teman ya. Ini nih yang sebelah sini. Sebelah sini nih. Ini 8 cm. Ya, saya ubah. Di sini diketahui 12 cm dan yang tegak ke sini. Nah, ini diketahui 6 cm. 6 cm. Ya. Ini gambar saya kok jelek sekali. Bingung nggak dengan gambar saya ini teman-teman? Saya gambar lagi lah. Saya kayaknya kurang. Ini saya punya gambarnya seperti ini. Saya bentuk segitiganya dulu. Oh enggak ya, alhamdulillah kalau gitu saya pakai gambar yang ini. Ya. Ini jadi ini sudutnya ya. Di sini ini kan segitiga. Ini berarti ada sudut siku-sikunya di sini. Berarti kalau seperti itu ya, ada tandanya siku-siku. Berarti yang 8 ini adalah alas ya. Alas. Yang ini adalah tinggi, yang 6 ini adalah tinggi. Oke. Nah, yang 12 ini adalah tinggi prisma. Tinggi prisma. Saya simbolkan T1 ya. Yang 6 ini T1, yang 12 ini T2. Nah, volume prisma itu luasnya, luas dari volume prisma itu setengah oke. Oh gitu ya Mbak ya. Nah, dikali ya A, saya simbolkan kali terus dikali T1 dikali T2 oke. Nah, sekarang kita masukkan dalam kurung setengah. Alasnya diketahui berapa teman-teman di situ? Alasnya berapa di situ? 8. Oke, kita tulis di sini 8. Tinggi segitiga atau T1-nya berapa di situ? Tinggi segitiga 6. Kita masukkan 6. Oke, kurung tutup, jangan lupa dikali tinggi prisma atau T2. Di situ berapa tinggi prismanya? Oh, suaranya 12. Suaranya bagaimana, Mbak? Putus-putus. Yang lain gimana? Suaranya juga putus-putus enggak? Oke, sudah masuk semuanya ya? Oh, enggak ya. Berarti dari sinyal di sana. Kita kalikan setengah ya dikali, ini biar nggak bingung saya pakai manual biasa. 8 kali 6 berapa? 8 kali 6 8 dikali 6 berapakah 8 dikali 6? Ini ada kelas dipakai lagi nggak ya? Saya kok 48. Ini 5 menit lagi ya, waktunya sudah mau habis. 48 terus dikali 12. Oke, 12. Sekarang
Yang di dalam kurung kita kerjakan dulu ya. Kalau ada kurung kita kerjakan dulu. Setengah dikali 48 ini maksudnya itu sama dengan 48 dibagi 2. 48 dibagi 2 berapa? 48 dibagi 2. Ayo, 48 dibagi 2. 24. Nah, 24 dikali 12. Berapa hasilnya? 24 dikali 12. 208. Ayo Mbak Yati, salah itu nominalnya 288. Mbak Maryam, hasilnya masih kurang tepat ya. 228. Ini adalah volume prismanya. Jadi rumusnya sekali lagi, salah ketik ya. Ayo Mbak Maryam lebih hati-hati dalam perhitungannya ya. Sekali lagi, dalam gambar prisma. Nah, ini kalau ada simbol apa ya? Sudut 90 derajat ya. Teman-teman ya. Ini begini, begini. Nah, ini ada simbol 90 derajat. Nah, seperti ini bentuknya ya. Yang diambil untuk penentuan tinggi alas ya, itu yang di dekat simbol 90 derajat. Kalau ada seperti ini biasanya simbol 90 derajat. Jadi terserah mau pilih, pokoknya ini adalah alas, ini adalah tinggi. Salah satunya boleh dibolak-balik. Nah, yang pokoknya yang lurus ini, entah yang ini atau yang ini atau yang ini, itu adalah tinggi prisma, atau tadi saya simbolkan dengan T2 biar nggak bingung ya. Habis itu dimasukkan rumusnya seperti ini. Jangan langsung dibuang kurungnya. Ingat, ini harus dikurung biar teman-teman nggak bingung nanti. Berarti setengah kali alas kali tinggi dikurung kali tinggi prisma. Bisa diterima teman-teman, bisa dipahami untuk volume prisma. Ini karena waktunya tinggal 1 menit ya. Kelasnya nanti juga akan dipakai kelas lain. Tadi saya sudah extend 5 menit. Saya mau extend lagi tapi kayaknya nggak bisa karena jam 9 pas nanti dipakai dengan kelas lain. Jadi sekali lagi untuk volume prisma bisa dipahami. Kalau seandainya belum begitu paham, nanti boleh pre-recordnya atau mungkin nyari soal coret-coret, boleh nanti kita belajar bersama di chatting ya. Oke teman-teman, karena waktunya saya tutup untuk pertemuan hari ini. Memang matematika itu perlu konsentrasi tinggi, jadi teman-teman tetap semangat ya. Kenapa saya kasih matematika terus? Karena dari semua pelajaran teman-teman rata-rata kesulitannya itu di matematika. Kalau yang lain insya Allah bisa ya. Oke, terima kasih banyak. Besok malam kita jumpa lagi ya. Masih matematika, nanti minggu depannya baru saya selingi dengan IPA ya. Oke, saya tutup pertemuan hari ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Mbak. Sampai jumpa. Ya Mbak. Yang mau meninggalkan kelas saya persilahkan. Ini waktunya tinggal 15 detik lagi. Tidak apa-apa.